Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Wildan Prananda dari Prodi S1 Manajemen NPM 2541164. Di sini saya akan mengerjakan tugas video pengantar manajemen, yaitu pengertian evolusi manajemen. Evolusi manajemen adalah perkembangan pemikiran dan praktik manajemen dari waktu ke waktu. Dan praktik tersebut manajemen dari waktu ke waktu yang muncul sebagai respons terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan organisasi. Seiring berkembangnya peradaban dan dunia industri, cara mengelola organisasi juga ikut berubah agar lebih efektif dan efisien. Evolusi manajemen menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang paling benar untuk semua kondisi, melainkan terus berkembang menyesuaikan situasi dan tantangan yang dihadapi organisasi terhadap manajemen tersebut. Yang selanjutnya ada tahapan evolusi manajemen. Yang pertama, manajemen tradisional sebelum revolusi industri. Pada tahap awal, manajemen masih dilakukan secara sederhana dan berdasarkan pengalaman pemilik usaha mengatur sendiri pekerjaan dan kegiatan produksi. Ciri-cirinya, skala usaha kecil, tidak ada pembagian kerja yang jelas, hubungan kerja bersifat kekeluargaan, sistem manajemen belum terstruktur. Yang kedua ada aliran manajemen klasik. Muncul pada awal abad ke-20 saat revolusi industri berkembang pesat dan perusahaan makin berskala besar. A. Manajemen ilmiah, scientific management. Tokoh utama Frederick Winslow Taylor. Fokus efisien kerja, standarisasi metode kerja, pengukuran waktu dan gerak, time and motion study. Tujuan utama adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. B. Teori administrasi klasik. Tokoh Harry Fayol. Fokus fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, coordinating, controlling. Prinsip-prinsip manajemen seperti pembagian kerja, wewenang, dan disiplin. Pendekatan ini terlihat organisasi sudut pandang manajer. C. Teori birokrasi. Tokoh Max Weber. Fokus struktur organisasi yang jelas, aturan dan prosedur tertulis, hubungan kerja formal. Pembagian wewenang dan tegas, tujuan agar organisasi tetap berjalan tertib, rasional dan konsisten. Yang ketiga ada aliran hubungan manusiawi, human relations. Muncul karena kelemahan aliran klasik yang terlalu menekan aspek teknis dan mengabaikan manusia. Tokoh penting Elton Mayo. Ciri utama memperhatikan kebutuhan sosial dan psikologis karyawan, motivasi dan kepuasan kerja melalui produktivitas. Hubungan antara pegawai menjadi penting. Penelitian terkenal membuktikan bahwa perhatian terhadap karyawan meningkatkan kerja. Yang keempat ada aliran perilaku. Merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi, fokus perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok. Tokoh Abraham Maslow, Douglas McGregor. Pendekatan ini menekan bahwa manusia adalah faktor utama keberhasilan organisasi. Yang kelima ada aliran kuantitatif, berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan model matematika, penggunaan statistik, dan riset operasi. Contoh penerapan perencanaan produksi, pengendalian persediaan, penjadwalan kerja. Pendekatan ini membantu manajer membuat keputusan yang lebih rasional dan akurat. Yang keenam ada pendekatan sistem. Organisasi dipandang sebagai sistem yang terdiri dari bagian yang saling terhubung dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketujuh ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang paling baik untuk semua organisasi. Intinya, cara mengelola organisasi tergantung pada situasi dan kondisi, faktor lingkungan, teknologi, dan sumber daya alam mengaruhi gaya manajemen. Yang terakhir ada kesimpulan, evolusi manajemen menunjukkan bahwa pemikiran manajemen terus berkembang saing dengan perubahan zaman, dimulai dari pendekatan klasik dan berfokus pada efisiensi kerja, berkembang ke pendekatan yang memperhatikan aspek manusia hingga pendekatan modern yang menekankan sistem dan situasi. Pemahaman evolusi manajemen membantu mahasiswa memahami bahwa manajemen harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.